Salam sehat, salam dunia, semangat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengikuti titik beku atau delta TF. Sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang diagram PT-nya seperti berikut ya, di mana air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ya. Kalau airnya ditambahkan dengan zat larut, maka kita mendapatkan kurva baru untuk larutan seperti berikut yang kita buat dengan tanah garis putus. Ya. Ternyata di sini titik beku dari larutan lebih rendah dari titik beku dari air, karena mengalami penurunan sebesar delta TF. Nah, berapa besarnya delta TF? Mari kita lihat. Nah, besarnya delta TF sama dengan M kali KF. Nah, hari ini kita akan membahas penerapan rumus delta TF untuk membahas tentang titik beku dari larutan. Perhatikan rumus kita. Delta TF sama dengan M kali KF. Kalau kita bedah M-nya, molalitas ini ya, molalitasnya sama dengan M sama dengan gram per mR dari zat terlarutnya dikali 1000 dibagi dari gram pelarutnya. Sehingga dengan demikian delta TF-nya bisa kita dapatkan seperti ini. Delta TF sama dengan gram per mR kali 1000 per gram pelarut kali KF. KF-nya adalah penurunan titik beku molar larutan. Ya. Perhatikan rumusnya. Delta TF sama dengan gram per mR kali 1000 per gram pelarut dikali KF. Silakan perhatikan contohnya. 3 gram urea mR 60 dilarutkan dalam 100 gram air mR 18, di mana KF sama dengan 1,86. Lalu kita diminta menghitung penurunan titik beku larutan atau delta TF. B, kita diminta menghitung titik beku dari larutan. Ya. Perhatikan rumus yang kita miliki. Delta TF sama dengan gram per mR kali 1000 per gram pelarut kali KF. Nah, perhatikan soalnya. Gramnya, kita lihat di soal, sudah ada. MR-nya sudah ada. P-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan. Ya, kita mendapatkan delta TF sama dengan 3 per 60. Ini gramnya urea. 60 mR-nya urea dikali 1000 per 100 gramnya air kali 1,86. Nah, kalau ini kita hitung secara cermat, kita akan mendapatkan delta TF sama dengan 0,93. Ya. Setelah delta TF kita dapatkan, ini merupakan penurunan titik beku larutan. Lalu kita bisa menghitung berapakah titik beku larutan. Titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF. Titik beku pelarutnya adalah 0 karena kita menggunakan air sebagai pelarut. Penurunan titik bekunya 0,93. Karena 0 dikurangi 0,93, kita mendapatkan titik beku larutan min 0,93 derajat Celcius. Nah, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ini kita akan menghitung MR zat yang tidak diketahui, di mana diketahui 9 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram air.
ternyata titik beku larutan sama dengan min 0,45 derajat Celcius. KF-nya 1,86. Ya. Tentukan MR dari zat X. Nah, sekarang perhatikan. Langkah pertama, delta TF-nya bisa kita dapatkan dengan rumus titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. 0 titik beku air dikurangi titik beku larutan, berarti 0 min kurung min 0,45. Sehingga delta TF-nya adalah plus 0,45. Ingat bahwa delta TF selalu harganya positif, plus 0,45. Setelah delta TF kita dapatkan, kita kembali ke rumus kita yang tadi, ya. Delta TF sama dengan gram per ml 1000 per P kali KF. Delta TF-nya sudah kita hitung tadi 0,45. 9 adalah gram zat X-nya. MR-nya kita akan hitung 1000 per 100 adalah gramnya air dikali KF. Nah ini kalau kita hitung nanti, kita akan dapatkan MR-nya zat X sama dengan 372. Maaf, ini kurang kelihatan. MR zat X kita dapatkan 372. Demikian anak semuanya. Jadi dua contoh yang Bapak kasih sebagai latihan. Contoh soal ini merupakan contoh-contoh soal yang biasa muncul dalam evaluasi. Ya, silakan selanjutnya dicoba sendiri kembali penerapan rumusnya. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.